Halo semuanya, kakak-kakak, apa Halo kabarnya? Tika. Halo Tika, Mbak Ria dan Bang Rahmat. Bang Halo, Rahmat, apa Halo kabarnya? Saro, halo Bang Rahmat, halo alhamdulillah baik. Tika. Karya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, baik, baik. Mungkin Mbak Zahra bisa jargon juga, menunjukkan semangatnya. Apa? Cuyo, cuyo, cuyo. Langsung Apa aja sih? ya kalau gitu. Hmm, Ini kita udah beberapa hari nih tidak keluar rumah. Iya. of Kalau course. aku sih sekitar udah kayak lebih dari 2 minggu sih. Saya udah Aku lebih bintang 2 4. tahun. 2 tahun. Keluar sih, maksudnya tapi kayak cuman kayak ke Indomaret gitu. 2 tahun saya berarti kalau itu definisinya. Kalau Mbak Zahra udah berapa lama? Iya sekitar 2 minggu lebih. Keluar cuman ke Indomaret sama ke tempat beli sayur. Sudah. Sama sih beli sayur. Bang Rahmat juga keluar cuman beli sayur. Enggak, kadang nganterin ibu beli apa-apa ke warung, Sayur. sayur. Nah sama dong berarti. Iya kan sama aja ya. Iya ya. Saya kira masih di kantor kok, kalau diperlukan. Kita mulai aja deh kalau gitu. Kita sharing session ya, saling berbagi aja. Gimana sih aktivitas selama di rumah aja? Kan kalau apa namanya? Kalau orang-orang di luar sana kan banyak yang bilang nih katanya di rumah bosen, di rumah nyenengin gitu kan banyak versinya. Kalau misalnya dari kakak-kakak gimana nih? Nah, mulai dari Karya dulu. Oh, jadi sebenarnya yang sekarang kita sebut stay at home, di rumah aja atau self quarantine, saya sudah menjalaninya 2 tahun. Jadi kalau definisinya tadi maksudnya keluar rumah cuma buat ke Indomaret dan segala macam, berarti udah hampir 2 tahun sih dengan rutinitas itu, gitu. Jadi bahkan kalau kata adik saya kayaknya paling nggak terdampak sama aturan ini, gitu. Malah adik saya ini katanya, "Ampun, apa ini bagi Kak Arya?" gitu, "Corona menangis melihat ini," gitu. Karena saking udah terbiasa. Emang tapi kalau kayak mungkin Sarah atau Bang Rahmat bangun jam 10 baru pas ada pandemi ini, saya adalah hari-hari saya gitu. Gitu. Di rumah Tapi 24 jam adalah jalan ninja saya gitu. Tapi sebagai ibu rumah tangga pasti ini dong, maksudnya kayak berdampak banget kan, apalagi Mbak kan juga punya ini usaha lain gitu, maksudnya yang masih harus berjalan gitu. Nggak ada sih, soalnya aktivitasnya emang sama aja yang kayak tadi. Bahkan di tempat saya kan nggak ada Indomaret ya. Jadi ke minimarket sama ke pasar. Kalau saya sih nggak ke minimarket ya, saya ke pasar, terus nggak ada, usahanya juga semuanya online, jadi nggak ada pertemuan atau apapun, semuanya ini, apa sih namanya, remote working. Oh iya. Oh, Aku bisa ulang gitu nggak sih jawabnya yang tadi? bisa, boleh. Nggak bisa ngalir aja diri. Allah. Iya, jadi nggak ada masalah sih sama pandemi ini, biasa-biasa aja. Jangan gitu sih, jahat banget ya gue kayak nggak ada empatinya gitu, ulang. Ada sih sebenarnya kayak misalnya menceritakan bagaimana sebagai ibu rumah tangga terus kayak sekitarnya tuh gimana kan kayak misalnya orang-orang di rumah kan juga keluar masuk rumah. Oh Oh iya 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 benar-benar. iya. Gue ulang ya. Benar-benar. Tapi lu punya bayi, Ri. Iya, Oh iya benar ya. Jadi selama perkenalan dulu ya. Apa sih gue? Ya, halo teman-teman. Mungkin beda sih ceritanya sama yang lain. Sebagai ibu rumah tangga, mungkin menghadapi pandemi ini, sebenarnya kan banyak penyebab stresnya tuh adalah karena rutinitas yang tiba-tiba berubah. Jadi ada yang kayak misal, saya punya orang-orang dekat yang malah sakit kalau nggak kerja. Jadi dia harus beraktivitas banyak, karena untuk menguatkan mentalnya juga.
Nah, ada juga yang orang-orang kayak saya gitu, yang emang tiap hari kerjanya rebahan, nggak ngapain gitu, main HP gitu terus. Jadi sebenarnya pandemi ini kalau orang kan paling paling ditekankan tuh perubahan hidup ya. Nah, kalau saya tuh nggak ada perubahan sama sekali. Yang berubah mungkin satu-satunya adalah mindset saya gitu. Jadi kayak takut-takut gitu, apa-apa takut gitu. Sama ya karena saya masih punya bayi umur usia 1 tahun, jadinya emang nggak pernah keluar-keluar juga, jarang kalau nggak penting selama pandemi ini. Selain tadi untuk belanja kebutuhan pokok, cuma pernah keluar 1 kali waktu imunisasi, soalnya imunisasi wajib 18 bulan. Gitu doang sih paling. Sama nggak ada sih, nggak ada yang sebenarnya secara rutinitas karena saya ibu rumah tangga yang benar-benar diam di rumah terus-menerus, nggak ada terlalu perubahan yang terasa. Paling yang terasa adalah karena suami tiba-tiba work from home, jadi dia ada terus di rumah. Gitu. Benar-benar di rumah terus tiap hari gitu. Gitu Apa doang. sih yang paling menjadi sebuah ketakutannya Mbak Ria? Pastinya terkena ini ya, terkena virus corona. Iya, benar. Oke, ya. Itu Benar, kan benar. itu kayaknya semua orang pasti akan merasa seperti itu sih. Yang paling ditakutkan di tengah pandemi ini adalah saya, orang terdekat, teman-teman, ada yang terkena gitu. Terus selain itu apa ya? Saya mungkin ini kali ya, maksudnya secara pribadi kan sebenarnya saya nggak mungkin tidak terlalu bermasalah karena mungkin suami bekerja yang stabil aja gitu, jadi ada aja gitu pemasukan. Nah, mungkin yang bikin aduh Makassar banget ya ada G-nya bikin. Nggak apa-apa. Jadi mungkin yang bikin takut tuh malah ini kalau ngelihat orang-orang sekitar gitu. Maksudnya kayak main media sosial, ngelihat orang-orang yang kerja harian atau kayak kalau misal ke Indomaret juga takut gitu karena ini jadi takut bersosialisasi juga mungkin ya gitu. Maksudnya jadi horor kan, misal ketemu orang nih, aduh ini orang udah dari mana aja ya, lewatin apa ya gitu, jadi kayak parno gitu. Gitu doang sih. Tapi ujung-ujungnya karena takut virus corona itu juga sih. Gitu. Harga sayur jadi mahal nggak? Enggak, biasa aja sih, sama-sama aja di sini. Malah di sini, Bawang bombay mahal. wah kalau di tempat Iya. kami sih nggak ada perubahan. Yang mahal paling jahe. Oh iya, karena orang pada bikin rempah-rempah. Benar, makanya kami sih pakai yang bubuk aja. Yang cepet ya. Gitu. Iya, karena sebenarnya sih selain mahal kan mager juga ya ngupas nyeduhnya. Jadi saya adalah tim memakai rempah-rempah bubuk. Kita lanjut ya. Kalau gitu, kalau dari Mbak Zahra dulu nih, gimana nih dengan adanya pandemi yang seperti ini? Pasti kan ada tuh yang merubah. Keluarin Mbak Zahra semua keluh kesahnya. Halo Tika. Aneh banget ya. Apa namanya? Kalau tadi yang pertama apa sih Tik? Soalnya kerjaan ya, rutinitas, Iya, aktivitasnya. Apa sih yang mengganggu? aktivitas. Kalau karena kebetulan aku kerja di bidang pariwisata, di sektor pariwisata, khususnya di agentur, itu kita terdampak sangat terdampak kayak gitu. Kalau terdampak sangat besar lah kayak gitu. Karena kita kan bersatu padu dengan sektor-sektor yang lain ya. Jadi ketika sektor yang lain itu terdampak secara umum, jadi sektor yang kecil juga kayak agentur, meskipun cuma agentur kita terdampak juga karena wisata tutup juga. Terus memang kan kita dari awal waktu pandemi itu muncul dan diberitakan itu sebenarnya sudah mulai ada orang yang nanya gimana ya, aman nggak ya, kira-kira aman nggak ya, kayak gitu. Kita juga menunggu himbauan pemerintah karena waktu itu awal-awal setelah informasi ada pasien yang terinfeksi itu kan kita masih belum ada informasi, jadi kita masih berjalan normal. Terus setelah ada himbauan untuk di rumah aja, kita udah stop dari situ sekitar tanggal 16 Maret. Jadi hampir 1 bulan nggak ada aktivitas wisata
aktivitas pekerjaan di kantor. Jadi kalau untuk secara umum nggak ada, jadi cuman beberapa divisi aja yang masih ada aktivitas seperti itu. Semuanya juga libur, tutup sih semuanya. Semua maksudnya di semua cabang tutup kayak gitu. Jadi kalau secara dampak aktivitas pribadi ya itu ya di pekerjaan karena kebanyakan aktivitasnya di pekerjaan kayak gitu. Ya ampun, ini Sarah jawabnya keren banget ya. Kayak gitu ya, Gue di dalam pengen, pekerjaan. gue pengen Kalau minta ditanya- ulang lagi. Nanti Gampang. diulang lagi nggak apa-apa. Gue keluar aja apa dari grup ini ya. Terus Itu maaf, terus maaf, apa lagi? Itu ya kalau di pekerjaan. Kalau sebenarnya aktivitas yang pribadi itu meskipun tinggal di Malang, tapi aku karena sudah tidak punya teman, jadi udah nggak kemana-mana. Itu sebenarnya nggak hambatan ya. Cuman permasalahannya cuman ya itu aja sih, masalah pekerjaan aja. Karena benar-benar off dan nggak ada antisipasi untuk jangka pendeknya kayak gitu. Jadi gimana Sa? Tapi masih ada ini nggak sih apa namanya? Masih ada guide yang nakal gitu nggak sih? Jadi dia tetap bawa tamu Enggak. gitu. Oh enggak, Udah. maksudnya yang nggak terikat sama kantor ya? Secara Paling orderannya sih yang kemarin itu cuman pindah-pindahan kosan aja. Kalau wisata kita nggak ada yang berani sih. Kayaknya orang Tutup secara ya? umum takut juga tutup dan takut Berarti kayak Bromo Sa misalnya tutup. tutup Hmm. gitu. Bromo dan wisata Malang. Kalau Berarti- aktivitas pribadi ya itu nggak ada aktivitas gara-gara COVID ini. Tapi Sarah ya ada nggak ini apa-apa. nggak? Mencat orang gitu. Merumahkan. merumah jahat banget sih mecat. Iya, makanya lagi direvisi langsung merumahkan. Makanya ini ulang aja apa ya dari awal. Nah, Lanjut saudari Zahro. apa tadi ya? Mecat ya. Kalau Enggak, karena merumahkan. kita Diprotes. merumahkan, bener-bener. Apa namanya kalau LS karena kita freelance, jadi yang freelance semuanya dirumahkan. Kemudian yang staf tetapnya ada satu yang dirumahkan karena nggak bisa bekerja jarak jauh. Jadi opsinya tetap di Malang, tapi bekerja di Malang atau bekerja jarak jauh. Atau dirumahkan karena nggak bisa remote kerjanya. Gitu. Pulang kampung ya? Iya, karena nggak bisa remote. Terus gimana Sa? Ada ini nggak? Kan kayak banyak tuh berita perusahaan ini cuma mampu menggaji karyawan sampai Juni gitu-gitu. Kalau dilepas suntuk gitu sebagai travel yang gede punya 100.000 follower, sering nangkring di Lambe Tura, itu gimana Sa? Ada ini nggak perubahan secara dampak pendapatan? Soalnya berimbas ke puluhan orang kan yang kerja di bawah naungan lepas suntuk. Kalau ke pendapatan sih malah kalau dibilang pemasukannya udah nol. Karena benar-benar nggak ada pemasukan sama sekali. Jadi kita makainya uang yang mengendap. Jadi uang yang sebelumnya tidak seharusnya digunakan, sekarang harus digunakan untuk bertahan kayak gitu. Karena kan masih ada staff yang standby ya. Jadi untuk admin masih ada, kemudian bagian branding juga masih take video, editing dan lain-lain kan bisa jalan kayak gitu. Itu sih. Kalau secara pribadi Mbak Zahro bagaimana menyikapinya dengan kondisi yang seperti ini? Maksudnya untuk Mbak Zahro sendiri. Untuk aku pribadi ya, apa ya? Standar ya, Tik ya? Standar ya, Tik. Kok bahasa Jawa? Standar sih sebenarnya karena Capek banget ya editornya nih. Karena apa namanya? Kalau secara pribadi sebenarnya aktivitasku tuh nggak terlalu berubah ya kecuali yang masalah pekerjaan. Maksudnya gitu secara kayak pemasukan kan katanya tadi udah mulai berhenti kan. Oh iya. Terus menanggulanginya untuk secara pribadi nih untuk sehari-harinya bagaimana? Kalau sehari-hari ya harus pakai tabungan. Iya. Karena kebetulan belum berkeluarga juga, jadi memikirkan diri sendiri saja. Itu sih. Cuman yang paling berat keluarga ya. Amin. Yang paling berat emang itu sih ke teman-teman karena kan tour leadernya ada banyak, ada guide juga, ada driver.
mereka kan kondisi ini kan tidak terprediksi ya sampai kapan kira-kira kayak gitu. Ada udah berkeluarga juga. Itu sih yang berat dan mereka belum bisa mendapatkan pekerjaan pengganti kayak gitu. Gitu. Benar. Ya Kalau ampun, Bang Rahmat semangat Sahro. sebagai pegawai pemerintahan yang mendukung untuk gerakan work from home. Nah, apa namanya? Kemarin itu kan posisinya ya. Posisi gue di Gorontalo itu lumayan ngaruh loh untuk kemudian apa itu work from home. Nah, work from home itu kan waktu itu kan benar-benar diaplikasikannya itu di Jakarta kan. Nah, kita di sini itu kan nggak, KPU sendiri itu emang lagi persiapan pilkada kan, pilkada 2020. Aku di provinsi, jadi kayak koordinir kabupaten kota gitu lah yang mau bikin pilkada. Nah, karena kita belum ada yang positif, waktu itu kalau nggak salah masih ditetapkannya itu masih status tanggap darurat, belum awas atau apa gimana. Pokoknya kita kayak gara-gara nggak positif itu belum di jadiin WFH dari KPU itu ngaturnya kayak gitu. Jadi belum ada WFH-an. Kayak gue kan di KPU provinsi. Nah, itu ada 3 kabupaten kota yang ngadain pilkada karena di sini belum ada yang positif. Jadi kalau sesuai suratnya KPU RI itu belum bisa full work from home. Jadinya itu shift-shiftan. Jadi kalau nggak salah per minggu itu dua kali doang masuk, 3 hari libur. Nah, pas udah ada yang positif, sebelum ada yang positif per tanggal 4 April itu kantor gue udah langsung kemudian nerapin full WFH. Karena emang udah nggak ada yang dikerjain. Kita di kantor waktu itu karena pilkada udah ditunda kan, udah fix ditunda kan. Jadi kita ngapa-ngapain ya, diem-diem doang. Nah, bukan tiba-tiba sih, artinya ya sebagai fungsi koordinasi ya, fungsi mesti menyesuaikan dengan keadaan. Karena kita emang juga ngapa-ngapain. Ini menurut gue bagus sih, KPU bikin gerakan, bukan bikin gerakan, kayak bikin surat untuk kemudian KPU provinsi kabupaten kota itu bikin kampanye tentang pencegahan gitu loh, pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi di situ tiba-tiba kita ada kerjaan sambil WFH. Jadi di WFH gue benar-benar keisi banget. Dengan bikin desain meme, desain infografis. Kita kemarin sempat bikin video. Berarti lu sekarang nggak ngurusin pilkada ya, Bang? Ngurusin COVID. Enggak. Pilkada iya, kita ngurusin COVID benar-benar jadi gugus tugas gitu. Ini nih. Ini pertanyaannya ini nih. Kan kalau misalnya di di kantor-kantor milik negara kan ada anggaran dana buat bikin kegiatan kan. Nah, kan ada wacana tuh katanya anggaran pemerintah tuh dipindahin tuh ke buat ngurusin COVID. Nah, kalau misalnya dari KPU sendiri nih tempat Bang Rahmat kerja, itu anggarannya tetap ada atau anggaran itu tuh emang beneran dipindahin gitu? Dipindahin. Jadi gini, untuk pilkada itu, suara gue masih enak ya? Masih enak banget, ya ampun, udah kayak Afgan. Iya, rasa saus tiram. Udah amat. Jadi gini, dananya pilkada itu ya, informasi juga buat lo. Buat gue, buat kita nih, gue catat. Oh iya, buat lo pada semua. Dananya pilkada itu dari APBD, jadi bukan dari APBN. Dari daerah. Jadi daerah itu ngasih hibah ke KPU kabupaten kota atau KPU provinsi untuk bikin pilkada. Jadi dananya itu dari daerah. Jadi kayak dikasih gitu loh, kayak ada porsi. Iya benar, gue pernah baca tuh. Jadi bukan dari pusat. Duit pilkada itu bukan dari pusat, bukan dari daerah. Jadi uangnya daerah itu dikasih KPU buat ngadain pilkada. Nah, karena udah ada yang kepake kemarin itu buat apa ya, beberapa kali itu ya, buat verifikasi administrasinya perseorangan yang independen. Nggak apa-apa. Kepake buat itu doang. Pas ada COVID muncul, itu di-cut di situ tahapannya berhenti, uangnya dikembalikan semua.
Oh. Kayak gitu. Per hari ini baru jam 7 apa jam 6 ya. Pilkada fix bakal ditunda tanggal 9 Desember 2020. Oh, gue baru tahu Hmm. sih. Ya, Rame itu berarti bulan Desember. iya. Iya. Iya, Jadi kita benar-benar. udah melalui perhitungan segala macam. Bagus Pandemi ya bakal pilihannya tanggal 9 itu hari anti korupsi kan ya? iya kayaknya. Iya, Iya, oke, good. Oke, tanggal gue baru 9 tahu. Desember Good. hari anti korupsi Hmm. ya. Bagus lah pilihan tanggalnya menurut gue. Dulu gue lomba cerdas cermat, cuy. Lu Oke. bentar, lu pada sadar Pertanyaannya nggak? itu kapan hari anti korupsi? Terus gue lupa mampus. Jadi gue sampai sekarang tuh selalu terpatri karena gara-gara itu gue gagal ke final. Karena juga hari Rabu. Kenapa? Lo pernah nggak sadar ya? Pilkada atau pemilu itu selalu hari Rabu. Nggak sadar. Oh, Enggak. Iya, itu ada alasannya. Oh, Kenapa? pantesan Gila, tiap pilkada selalu hari Keren banget. libur. Hah? Tiap pilkada pantesan selalu libur. Iya, jadi Iya. kenapa dia kasih di tengah-tengah? Biar dia nggak terlalu dekat ke hari Senin Selasa yang, saya kalau misalnya ditaruh hari Selasa, jadi biar liburnya itu nggak terlalu panjang gitu. Jadi benar-benar di tengah hari sehingga nggak mengganggu produktivitas gitu loh. Nggak eman-eman kayak jadi sehari masuk sehari libur gitu loh. Yang Jadi sengaja ditaruh di hari Rabu. Nggak kejepit. Ya, nggak kejepit. Nggak ada buat kejepit gitu. Juga nggak ada terlalu Senin itu terlalu panjang liburnya sehingga Itu udah nggak beneran nggak sih produktif lagi. Jadi di benar aturan hari kayak Rabu. gitu? Gitu. Di aturan kayak gitu ya, Bang? Maksudnya tertulis Gue nggak resmi tahu ada alasannya. aturannya Pak. Gue nggak tahu kayaknya nggak ada aturannya. Cuma tanggal pemilu itu kan selalu ditetapin di undang-undang kan. Jadi udah dipilih tanggalnya pas hari Rabu. Oh gitu, keren banget ya. Jadi dapat info-info. Apa kita Baru gitu ya sadar. share? Apa kita share info fakta-fakta penting berdasarkan profesi kita ya? Gitu, Fakta misal, unik. iya, misal ternyata sektor Ada paling pertanyaan rugi apa lagi? pariwisata gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada banyak sih sebenarnya karena kita masih Banyak. belum banyak. Oh iya, oke. Ini Cuman masih panjang, Bang. kalau ini kan dari tadi ini kan tentang pekerjaan ya. Kalau misalnya dari Bang Rahmat sendiri, kalau dari kehidupan pribadinya jadi gimana? Maksudnya lepas dari pekerjaan ya? Oh, lepas dari pekerjaan. Nah, kehidupan pribadi juga nggak lepas dari pekerjaan. Ini yang ditanya ke gue ya? Karena kelangsungan kehidupan jadi pribadi gini. dia sangat bergantung dengan apa pekerjaannya sekarang. Oh gitu. Gini, jadi apa? Mungkin mungkin orang rumah tahu ya gue udah kerja di rumah, tapi pun mereka udah tahu kelihatannya itu gue kayak libur. Nah, jadi gue seharian ngurung di kamar itu kayak kelihatannya, aduh ini anaknya di kamar terus, dia ngapain, dah keluar kali. Ya gue kan lagi kerja. I'm not playing games or watching movie. Okay, maybe between that gue nonton film beberapa. Cuma most of all the time that I do that time is working. Jadi kayak serba salah gitu loh. Gue disuruh, gue kadang-kadang diminta bantuin apa, gue lagi ngerjain apa gitu loh. Ya karena kayak mumpung anak ini di rumah, bisa bantuin lah sesuatu apa gitu. Padahal enggak, gue oke lah, mungkin kalau setelah sore gitu gue mungkin bisa. Cuma kalau emang kalau lagi pagi-pagi gitu, aduh gue nggak bisa. Gue kadang-kadang ada perintah, Mat bikin ini, Mat bikin itu. Sementara gue disuruh itu kadang-kadang jadi ya berantem dikit ya gitulah. Ya itu kehidupan pribadi gue. Mungkin yang benar-benar struggling sih itu. Selain itu gue ya paling apa ya? Gue paling yang benar-benar berubah itu apa ya? Kehidupan pribadi ya, gue emang anak rumahan sih, jadi nggak terlalu struggling banget gue mau ngapain di rumah. Karena gue banyak banget hal yang untuk gue kerjain di rumah. Benar. Gue bener-bener doang. Ayo guys, bener-bener. Oke. Iya. Ini pertanyaan untuk semuanya sih. Oh iya, oke. Ini mau nggak mau kan pasti bikin stres kan. Gitu. Kalau misalnya aku sendiri,
ya nggak stres-stres amat sih, tapi karena orang sekitar merasa stres jadi kayak kebawa aja gitu stres. Nah kalau misalnya buat kalian nih, kalian stres juga nggak sih? Terus abis itu apa sih kayak apa ya caranya biar nggak stres? Terus aktivitas apa yang kalian lakukan agar tidak stres gitu? Karena kan kalau misalnya apa ya, kalau kita seneng kan katanya kita bisa sehat tuh, imunnya kuat tuh. Nah, kalau kita stres kan bikin imun turun tuh, malah bikin Iya, sakit. benar-benar. Benar. Mungkin gara-gara emang flat banget ya ngerjainnya itu benar-benar kayak selalu sama setiap hari. Mungkin satu yang bisa bikin gua agak tenang, baca buku. Itu yang benar-benar kayak aktivitas yang mungkin kalau dilakukan tiap hari itu lumayan relaxing. Jadi benar-benar bisa ngilangin stres sih. Lu baca buku apa, Bang? Oh, buku yang mungkin nggak tahu, insya Allah 2020 selesai lah. Maksudnya? Seneng banget gue. Bukunya ini buku di rekomendasiin Ria. Bagus, sumpah seru banget. Gue masih baca. Nah itu, ya itu sih trik gue biar coba deh baca buku. Kasih tahu bukunya apa. Jadi Oh iya, orang kasih tahu. Gue baca baru tuh. bukunya Yusi Avianto Pareanom. Judulnya Raden Mandasia. Oh iya. Di pencuri daging sapi. Lu punya ya, Tik ya? Enggak punya. Oh iya, oke. Gue kiranya lu nyariin buku. Enggak, maksudnya tips gue buat lo, buat ya teman-teman yang agak, coba deh baca apa aja, nggak harus baca buku sih. Coba mungkin mood gue kalau udah bingung mau ngapain, coba deh baca buku. Baca tuh emang solusi banget. Aku juga baca sih di rumah. Ngeri. Iya, mungkin bukan makanya gue bilang, mungkin bukan pada keren banget ya. Karena saking nggak tahu mau ngapain lagi. Ya benar. Benar. Karena mau nonton seriesnya udah stuck, nggak ada yang mau nonton lagi, bingung mau ngapain. Iya, benar. Tapi kalau misalnya maksudnya baca buku tuh menurutku paling netral ya, daripada kita harus baca berita terus kan. Kalau misalnya kita baca berita terus, berita tuh tiap hari yang diupdate ya itu gitu. Itu malah menurutku malah bikin, kalau aku ya itu bikin stres sih. Takut. Kepanikan gitu ya, nambah-nambah. Ya, karena orang mengulang-ulang gitu. Kita kan akhirnya nggak. Makanya daripada nontonin si Yuri terus, mending baca si Yusi, men. Iya. Semoga banyak yang connect ya. Ada Amin. Aku lagi baca ini. Cinta-cintaan. Apa itu? Apa itu? Ini KPG. Itu belinya di itu ya, di Togamas ya? Oh, Norwegian Wood. Ini dikasih. Yang lain dong, yang lain gimana triknya? Iya, yang lain gimana? Siapa yang lain, Tik? Oh ya. Lupa, maaf. Iya. Udah harus feeling good. Pas awal-awal itu karena sebenarnya kan udah pusing ya, bener sih kata Tika, stres banget. Meskipun anak rumahan, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah nongkrong, ternyata pas disuruh di rumah dan tidak ngapa-ngapain, maaf, ada kecelakaan. Bukan disuruh ya, emang ya di rumah dan nggak ngapa-ngapain dan nggak ketemu orang, sebenarnya bikin stres juga ya, nggak ketemu orang. Biasanya ke kantor rame, banyak orang, sekarang yang ditemuin itu tok. Stres, akhirnya pertama-tama itu minta rekom film ke orang-orang. Ternyata nonton film capek juga, nggak betah. Nonton drama apalagi nggak betah. Terus habis itu nonton YouTube sampai ulang-ulang terus, sampai nyari tahu, baca-baca berita juga udah capek. Akhirnya bener kata Bang Rahmat, baca buku solusi banget. Sarah lagi baca buku apa nih? Kemarin baru selesai. Apa tuh? Makassar tuh udah lama banget ya, terus aku baru baca, nggak apa ya? Nggak apa. Ini tuh kayaknya suara handphone Bang Rahmat ditaruh terus mantul suaranya. Siapa? Tahu nggak apa itu? Baca Bang Rahmat mau ngomong apa? Kipas angin.
Oh, kipas angin. Kan ya. Di sana panas ya. Sarah baca apa? Oh iya, Aroma Karsa. Udah lama banget loh padahal. Oh, aku udah baca juga itu. Saking gabutnya sampai sehari-hari itu terus. Tapi bener sih, sama ini sih untuk mengatasi stres kalau aku kontak-kontakan sama teman-teman yang lama nggak kontak-kontakan. Jadi kayak nanyain kabar, terus di mana. Soalnya stres banget nggak ketemu orang tuh ternyata ya, nggak ketemu dan nggak bisa ketemu kan. Jadinya ngontak-ngontak teman-teman yang lama nanyain kabar, sekarang di mana, maksudnya udah pulkam atau belum, kayak gitu sih. Gitu. Kalau Mbak Ria? Jadi ya kayaknya harusnya sih seperti yang lain ya. Saya pandemi ini jadi rajin baca buku, tapi mungkin karena sebelum pandemi tiap hari kerjanya baca buku, malah pas pandemi ini jadi nggak baca buku sama sekali. jadi padahal sebenarnya ada beberapa buku baru juga yang belum dibaca, tapi mungkin karena itu ya nggak ada perubahan rutinitas apapun. Jadi orang-orang yang misalnya nggak baca buku karena nggak tahu mau ngapain, oke jadi baca buku. Mungkin sebelumnya sibuk kerja, ada waktu nonton series. Mungkin karena saya dianugerahkan waktu luang tiap hari selama bertahun-tahun. Akhirnya pas punya kayak gini, ya sehari-hari gini juga. Kayak misalnya Sahro tadi tuh masalahnya, oh ternyata berat juga ya nggak ketemu orang. Iya, sementara saya mungkin menjalani hari-hari tanpa ketemu orang. Maksudnya saya cuma ketemu dua manusia, suami dan anak saya tiap hari kayak gitu. Jadi nggak ada apa-apa deh, nggak ketemu orang karena udah terbiasa. Terus ya paling ketemu kalau ke pasar doang. Tapi kalau kayak relasi pertemanan nggak ketemu orang yang ngobrol deket dan akrab di lingkungan nggak ada dan gitu deh. Jadi makanya nggak ada perubahan rutinitas apapun. Jadi sebenarnya nggak ada aktivitas baru yang dilakukan. Mungkin ini bukan cuma pas pandemi ya. Siapapun yang kemudian tiba-tiba mengalami perubahan siklus hidup, saya misalnya pas sebelum nikah banyak kegiatan aktif dan segala macam, mungkin maksudnya tinggalnya di ibu kota jadi ada akses buat mau ngapain aja. Nah mungkin suatu saat ada yang mengalami entah pandemi, perubahan siklus hidup, pindah ke desa, nggak ada orang, dapat kerja di NGO mana gitu di hutan atau apa, pasti kita bakal akrab sama aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan membaca dan menonton mungkin ya, audiovisual. Nah, cuma karena saya nggak membaca sama sekali selama pandemi, jadi saya lebih banyak menonton. Gitu. Tapi paling nonton yang ringan-ringan aja sih. Kayak apa? Nonton YouTube. Saya baru aja nih nulis rekomendasi di channel YouTube untuk produktif di rumah aja. Tolong dibaca di lestaria.com. Hanya 2, baru terbit 2 jam yang lalu. Gitu. Okay. Tapi itu iya sih, saya nulisnya channel-channel yang khusus aktivitas di rumah. Jadi waktu itu 2 tahun saya nggak tahu mau ngapain. Jadi maksudnya saya tidak akrab juga dengan pekerjaan rumah. Akhirnya banyak kebantu dengan video-video itu. Jadi misal menonton orang-orang yang menghabiskan waktunya di rumah, misal dengan memasak, dengan jadi konten kreator, dengan base kantornya tuh ya rumah. Gitu sih. Tapi pasti pandemi ini ada positifnya kan? Ada sih. Kalau aku kan karena ini ya. Apa? Maksudnya karena saya pribadi sebagai seorang muslim, tiap kejadian pasti ada hikmahnya. Jadi iya ada. Ada positif. Bener. Paham. Kalau aku ini sih, aku jadi tahu kalau aku bisa masak. Story-nya jadi masak-masak. Iya. Kan orang banyak yang bilang kan kalau misalnya ya udah di rumah aja masak, bersih-bersih rumah atau apa, nggak usah keluar rumah gitu. Tapi itu malah nggak bisa. Maksudnya itu benar-benar nggak bisa kalau misalnya nggak usah keluar rumah gitu. Nyatanya kalau misalnya aku nih masak gitu, tetap kan harus keluar rumah gitu, beli bahan, beli apa gitu. Apalagi kita nggak boleh konsumsi banyak-banyak gitu. Pasti tetap aja harus keluar gitu. Kalau misalnya dari teman-teman nih, apa sih positifnya buat kalian adanya pandemi ini? Tapi kayaknya ya kayaknya kita tuh emang banyak miskomunikasi sih selama pandemi. Kayak misalnya tadi definisi di rumah aja,
banyak kan yang bilang di rumah aja tuh berarti ya di rumah gitu, padahal kan ya enggak. Maksudnya yang di rumah aja kan maksudnya yang bisa di rumah aja. Jadi kayak aktivitas yang menyangkut kebutuhan primer, misal beli bahan pokok dan lain-lain tuh itu nggak melanggar prinsip di rumah aja. Ya benar. Kayak misalnya orang-orang yang juga terdesak kerja dan segala macam sebenarnya tidak melanggar prinsip di rumah aja. Tapi kayaknya emang pandemi tuh ngeri sih. Kita ada banyak miskomunikasi, apalagi sebenarnya pemerintah juga banyak menggunakan kata-kata yang bikin pusing, PSBB, PSBK, di rumah aja, kayak gitu-gitu. Jadi kayak orang-orang kebingungan gitu. Kayak mau memaknainya tuh akhirnya bingung kan, ini tuh maksudnya kayak gimana Iya, gitu kan. pembatasan Benar. sosial berskala besar. Terus kalau di kabupaten tempat saya tinggal namanya PSBK, pembatasan sosial berskala kecil. Jadi kayak tingkat-tingkat desa kelurahan gitu. Terus kayak berat banget gitu dicerna. Maksudnya akses kita terhadap informasi pendidikan segala macam kan beda-beda nih tiap orang. Gitu. Maksudnya di tempat saya tinggal misalnya kita nggak akrab dengan istilah-istilah yang berat. Gitu. Jadi kayak berat aja gitu rasanya. Iya Membaca benar. istilah-istilah yang terlalu banyak ini. ODP, PDP, Iya, benar-benar. positif, OTG, orang tanpa gejala. Jadi kayak satu COVID tuh udah kayak belajar satu mata pelajaran gitu. Bahkan Kayak aku tuh bikin pusing banget. Jadi kayak bikin pusing gitu. Jadi kayak definisinya tuh banyak yang ganda antar orang-orang aja tuh jadi berselisih paham tentang apa sih sebenarnya maknanya ini, batasannya di rumah aja, batasannya PSBK, batasannya ini itu segala macam. bahkan yang agak apa namanya? Ini yang aku alamin ya, maksudnya kayak ada kan istilah ODP, PDP gitu. Aku kira tuh tiap orang yang dari luar kota itu tuh bisa disebut ODP. Iya Iya, sih kalau terus? misalnya dari zona merah. Iya, kalau benar dari Iya, zona tapi merah. aku baca ada yang bilang gini, nggak semua orang yang habis dari luar kota tuh ODP gitu. Masih ada nggak ya ininya? Jadi tingkat ODP tuh beda-beda sih emang tiap pemerintah. Misalnya kan ada tuh kayak misal daerah-daerah yang udah banyak positifnya. Nah mereka kan kayak kalau ada yang dari luar kota zona merah ya udah minta isolasi mandiri. Tapi ada daerah-daerah juga yang misalnya mereka tingkat tenaga medis dan ruang perawatannya tuh masih banyak kan. Jadi jumlah kasusnya tuh minim. Jadi kayak ada yang baru dari luar kota zona merah tuh bisa langsung dirawat, diisolasi. Gitu. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi definisi itu tuh beda-beda lagi tiap tempat. Tuh. Benar-benar. Kayak kalau di Makassar misalnya di Sulawesi Selatan terbanyak, di luar Jawa udah masuk 5 besar. Susah banget buat nyebut ODP karena aktivitasnya tinggi kan, Gerbang Indonesia Timur, aktivitas padat segala macam. Kemarin misalnya kakak-kakak saya juga lagi ada kerjaan kan di Jawa, terus baru semua pada balik. Ya udah, karena emang tempatnya ngusir kan di Jawa, sebentar di sana bukan tinggal. Ya pas pulang nggak ada yang berstatus ODP, tapi di tempat domisili kami yang lain, kalau tiap ada yang dari Jakarta, semua langsung jadi ODP gitu. Karena kayak kalau Makassar udah kebanyakan banget kan kasusnya, jadi kayak ya udah isolasi mandiri aja, aduh nggak sempet deh data-data ODP. Ada orang-orang yang kotanya akses kecil gitu, jadi dia bisa nutup jalan. Yang kayak PSBK itu, di sana ada nggak sih? Yang kayak palang-palang per kelurahan, per desa. Jadi kan mereka bisa data, bisa ngambil. Oh, baru dari Jakarta, yaudah deh ODP gitu. Kalau di rumahku ini sih semua orang yang keluar masuk harus pakai masker. Ah iya itu wajib sih emang tuh sekarang. Sampai ada kayak bannernya gitu. Benar. Tapi emang semua rancu kok, datanya aja juga nggak terpusat. Kita aja apa ya? Misal saya ini anaknya data banget, jadi saya rutin banget ngecek data website nasional, website provinsi, sama website kabupaten. Itu datanya tuh nggak sinkron. Maksudnya koordinasi datanya aja kan tingkat kabupaten ke provinsi ke nasional aja tuh nggak sinkron sama sekali. Dari data Kemenkes, Dinkes provinsi sama dinas kabupaten tuh beda-beda gitu jumlah ODP dan PDP-nya karena sistemnya emang ribet banget. Jadi kayak gitu-gitu aja tuh bisa rancu. Coba aja diperhatiin. Nggak tahu sih kalau di sana atau kalau di Sulawesi Selatan sih gitu. Datanya tuh beda-beda.
Gitu. Jadi data Kemenkes aja juga banyak diraguin kan sama ahli Bener. dan segala macam. Ya apalagi kami gitu yang basis datanya. Makanya sih saya sebenarnya secara pribadi lebih seringnya ngecek website kabupaten soalnya lebih real. Dan itu website kabupaten jauh banget beda sama Kemenkes. Sementara yang diumumin tiap hari di TV kan sebenarnya adalah data Kemenkes. Tuh. Jadi itu aja tuh beda-beda gitu, apalagi kayak mau ngedefinisiin satu-satu. Mungkin kita bisa ngedefinisiin secara harfiah aja kali ya, ODP adalah. Tapi kayak yang terjadi di lapangan kan ini deh, beda-beda gitu. Kalau misalkan di tempat Mbak Ria gimana? Kayak misalkan nih kalau di Malang kan udah kafe-kafe, rumah makan tutup, terus masjid-masjid udah nggak sholat Jumat. Oh iya, Kayak gitu. bener. Kalau di Mbak Ria sama di Mas Rahmat Gorontalo. gimana? Iya, kalau di Kaget tempat ya. aku udah berlaku PSBK sih. Gitu. Oh. Jadi pembatasan sosial berskala kecil. Jadi tiap 121 desa itu udah menerapkan PSBK. Jadi kayak keluar masuknya tuh dijaga gerbang. Mau belanja ke pasar tradisional pun udah wajib pakai masker. Kalau nggak pakai masker ditangkap polisi. Cuma ya itu tadi sih. Karena kita hidup di negara yang agak cukup ribet gitu ya aturan-aturannya. Jadi ya ribet juga kayak misal meskipun ini jalannya ada di misal dia masuk secara data dia masuk di kabupaten apa gitu ya. Jalan-jalanan yang ramai itu kan kebanyakan jalan-jalan provinsi. Jadi meskipun udah pemberlakuan PSBK, PSBB, pasti pihak kabupaten akan bilang, aduh Pak, ini kan tempat keramaian, jalannya kok masih ini segala macam, protes misal ke bupati atau apa. Pasti bupatinya bakal bilang, aduh itu bukan kewenangan kami, itu soalnya jalan provinsi. Jadi kayak bakal ribet gitu juga sih. Sekalipun si kabupaten itu misalnya udah berlakuin PSBK, atau nanti misal sekarang lagi wacana mau menuju PSBB. Itu terus kayak bagus-bagus aja sih, cuma kalau di Sulawesi Selatan tuh kan terpusat pemakamannya. Jadi kayak sempat ricuh gitu. Jadi udah ada tempat tersangka. Kalau nggak tahu sih kalau di kabupaten lain kan atau tempat lain misalnya yang meninggal di mana pemakamannya di sini. Yang ini meninggal pemakamannya di sini. Kalau di Sulawesi Selatan tuh pemakamannya terpusat. Jadi mau dia dari daerah manapun pemakamannya harus di situ. Jadi kayak ada pemakaman khusus COVID-19. Oh, ada. Jadi kayak kemarin ada salah satu korbannya Bupati Morowali Utara. Itu kan meninggal statusnya PDP, tapi kan asalnya sebenarnya jauh kan, provinsi aja udah beda. Tapi karena dirawatnya di Makassar atau masuk area Sulawesi Selatan, pemakamannya di situ. Gitu. Jadi pemakaman terpusat sih. Jadi waktu itu sempat bentrok sama warga situ. Tapi sekarang udah selesai, udah 4 orang jadi tersangka warga desanya. Berarti kejadian Mbak ya yang kayak di video-video itu di sana juga ada ya kayak gitu ya? Iya, malah di sini kayaknya paling tenar deh. Soalnya kayak yang paling ngetren secara nasional yang di Sewakul Perawat itu kan tersangkanya 3. Kalau di sini malah 4 paling banyak. Padahal kalau yang lain kan protesnya padahal cuma karena satu jenazah kan, misal yang di Sewakul, yang Pak Ganjar nangis, atau yang Banyumas yang sampai bupatinya gali kubur. Kalau di sini malah mungkin konfliknya lebih gede karena itu bukan cuma pemakaman 1-2 orang, tapi sekarang aja pemakamannya udah 41 orang. Jadi belum sampai gitu deh. Kalau di Gorontalo gimana? Jadi gini, what happened here is, sorry gue pakai bahasa Inggris apa dah? Gue cek dulu ngomong sih biar cepat. Ya bebas. Keluar dulu ya. Nah, lo tau nggak, kita itu provinsi terakhir yang punya pasien dengan, misalnya pasien positif. Jadi kita zona hijau terakhir. Oh, maksudnya yang lain udah merah. Udah merah semua, kita yang paling terakhir. Jadi Gorontalo itu udah 33 provinsi.
kita yang ke-34 itu belum ada terus gitu loh. Nggak ada itu, nggak ada yang positif sampai tanggal berapa kemarin kita positif itu Yang ya? positif di Gorontalo dari tempat gue dong. Ya, jadi yang positif itu yang kemarin ada pertemuan jamaah tabligh sedunia, Asia. Goa. Itu yang positif. Jadi diimpor dari Goa. Halo Ria. Hai, Gitu. dari tempat gue dong. Nah, di kita mungkin gara-gara itu ya, mungkin gara-gara pengaruh itu juga. Jadi pembatasannya itu pun tidak seketat yang lain, cuma orang udah pada takut jelas, udah pada takut ya, udah ngeliat berita segala macam, jadi udah sepi dengan sendirinya gitu tanpa hukuman yang berarti. Cuma di sini lumayan bagus gubernurnya, dia kayak sama-sama polisi, gila patroli di sini kayak udah 24 jam tau nggak, jadi polisi itu mondar mandir, polisi sama patroli mondar mandir, jadi ya benar-benar kelilingin kota, di setiap kabupaten kota itu udah ada gugus tugas sendiri, udah bikin patroli mandiri sendiri-sendiri, jadi orang ya citra polisi gimana ya, lo ngeliat mobil polisi kan pasti wah ada apa nih, pasti takut lah, gila ngapain ngumpul-ngumpul, ya udah pada takut sendiri gitu loh. Nah jadi kita belum ada PSBB segala macam, cuma udah ada sendiri, saya kayak udah ada kebijakan sendiri loh untuk kemudian bikin apa, cuma terakhir gua dengar semua kabupaten kota udah setuju untuk ngusulin PSBB ke Kemenkes. Udah setuju, oke lah. Langsung PSBB ya? Iya, kita akan bikin PSBB di sini. Semuanya udah pada setuju. Gue PSBK. Kita PSBB, jadi sekalian semuanya. Cuma setahu gue udah ada pembatasan di perbatasan. Iya sih. Jadi kalau nggak salah itu semua perbatasan ya, walaupun dari Sulawesi Tengah, Utara, dari Sulawesi Utara itu cuma buka sampai jam 6 sore. 6 sore sampai 10 pagi itu ditutup. Jalur darat ya berarti? Jalur darat. Bandara jalur masuk Gorontalo darat yang dijaga. Setahu gue bandara gak yang tutup lah. Air kalau perairan kalau nggak salah ya tetap diperiksa doang. Setahu gue darat itu ada pemberlakuan buka tutup. Terus informasi, oh iya, kemarin itu gue sempat bikin thread di Twitter. Gue lumayan punya masalah yang spesifik ya soal informasi per kabupaten kota itu. Yang kayak informasi website gugus tugas itu. Nah, gue ngeliat kan Jakarta punya sendiri, Bandung punya sendiri, pusat punya sendiri, COVID-19. Gue aja kabupaten gitu punya sendiri. Nah, gue penasaran, di sini ada 6 kabupaten kota kan, gue coba bikin riset kecil-kecilan, gak riset sih, paling gue doang. Riset. Nanti aku ikut bikin riset. Itu gue nemu dari 6 kabupaten kota, baru 2 yang punya udah bagus fiturnya apa? Mereka punya sosmed, mereka punya website sendiri. Provinsi pun itu numpang di websitenya dinas kesehatan. Nah, sementara kabupaten kota itu punya sendiri. Jadi kayak corona.gorontalo.kota.go.id kayak gitulah. Baru 2 doang. Bahkan ya, yang positif di kabupaten yang ada positifnya 1 itu nggak ada. Gue udah nyoba ke websitenya, bahkan ya gue udah website kabupaten ya, Pemkapnya, nggak ada informasi, paling 1 doang kalau nggak salah, terakhir itu paling ada tanggal 11 April, jadi emang nggak ada informasi. Gue ngeliat di mana sih ya, gue kabupaten kota, gue di kabupaten ini ya, gue ngeliat soal informasi ini nggak ada, di 1 kabupaten bahkan, yang miris banget, gila, fuck, I'm sorry, website Pemkapnya itu mati. Lu bayangin 1 kabupaten, website Pemkapnya, website pusatnya itu nggak bisa diakses, 404. Emang banyak sih yang humas-humas kabupaten gitu. Kominfonya ngapain, terima gaji buta tiap bulan ya, gendeng sumpah. Jadi gue tahu kerjanya bukan itu doang, cuma at least bikin itu aja, bikin itu berfungsi gitu loh. Itu nggak ada. Iya sih, makanya warganya tuh perlu protes. Gue aja ya, kabupaten gue udah bagus banget tuh. Tiap hari mengupdate data per kecamatan, ODP, PDP, positif. Website kabupaten ada sendiri, humasnya luar biasa. Desain-desainnya mantap, bagus banget. Emang salah satu humas terbaik sih. Itu aja gue masih protes sebagai warga. Karena menurut gue hak gue sebagai seorang warga untuk dapat transparansi data terbaik. Maksudnya yang ODP, PDP positif tuh udah wajib kan. Maksudnya sebenarnya yang penting kan adalah riwayat perjalanannya.
Saya gue Hmm. nggak butuh tahu orang mana, alamatnya di mana, yang gue butuh tahu adalah riwayat perjalanannya. Nah, hampir sebenarnya kan banyak banget, hampir kayaknya nggak ada deh yang punya kejelasan soal riwayat perjalanan itu. Jadi data itu tuh ribet banget, makanya juga kenapa data kabupaten sama provinsi nggak pernah sinkron karena keribetan itu. Karena alur panjang, jadi kayak dari kecamatan ke gugus tugas rumah sakit kabupaten kota, catat-catat habis itu ke Dinkes, Dinkes catat-catat habis itu ke bupati, bupati catat-catat gini-gini, jadi kayak panjang banget alurnya, jadi kayak nggak pernah sinkron. Pertama Udah gue gitu bete karena nggak pernah ditambah sinkron. ditambah ini kali ya, pegawai-pegawainya juga work from home kali ya, jadi itu lebih ngeribetin Iya nggak sih. sih? Kayak dan iya sih, dan berusaha mengerti juga bahwa Hmm, banyak pegawai kan nggak lahir di generasi kita yang mungkin akrab dengan teknologi segala macam. Jadi ya Ya, mungkin benar-benar juga sih itu yang jadi agak lamban. Tapi sebenarnya hambatan. iya, tapi sebenarnya ini ya, mungkin sebagai warga negara, maksudnya gue nggak mau tahu gitu. Kewajiban gue bayar pajak, gue digaji. Ya maksudnya, dan itu adalah hak gue untuk mendapatkan informasi itu dan itu penting gitu. Jadi kalau gue sih sebagai seseorang yang sangat menuntut transparansi gitu. Dan ini deh, dan cukup penting gitu sih datanya menurut gue. Mungkin ada orang-orang yang bilang, aduh nggak usah deh Pak, datanya diupdate, soalnya menimbulkan kepanikan, ini segala macam. Gitu. Tapi menurut gue penting banget sih datanya, soalnya kita Penting. jadi tahu gitu. iya sih, kalau aku juga nganggap itu penting banget, jadi orang malah lebih waspada nggak sih? Nah, Jadi tahu benar. realitanya. Tapi Iya, yang soalnya sekarang aja mereka udah tahu realitanya masih aja bebal. tapi di sini malah Iya. kebalikannya gitu, ketika mereka udah tahu kalau mereka semua yang sakit itu sembuh, orang malah banyak keluar rumah, Ah kayak iya, Waduh. Malang sembuh ya. Positivity malah berbalik ini ya, malah berbalik. iya, bukan malah Reaksinya malah lucu gitu loh, kayak Iya timbal benar balik benar benar. feedbacknya malah lucu. Oh, malah yang nggak apa-apa, positif, ayo berkegiatan kembali. Bisa Iya, sembuh. Iya, benar. makanya. Iya, benar-benar. Ada tuh video yang viral kan bilang, "Ih, Pak, kok keluar sih kan ada COVID-19. Oh, bisa sembuh kok. Gampang itu disembuhinnya." Gitu. Oh Iya iya, sih, sama reaksi ini reaksi apa? orang beda-beda ya. Benar-benar. Beda-beda. Sama ini sih yang lumayan ya, nggak tahu ya kalau misalkan di atas kita ibu-ibu bapak-bapak kita menyikapi hoax-hoax itu kan benar-benar banyak banget ya. Masih pada nerima nggak sih jargoman hoax? Hoax. Aku masih ya. aku Soal nggak hoax yang beredar. Aku malah paling Sama paling frontal tiap ada gitu. Apaan sih? Sama, gue juga soalnya paling masih banyak banget yang beredar. Sama yang tadi hot banget itu yang di Twitter nih Siti Nampi Ya Allah. menciptakan menciptakan anti corona itu kan mungkin kalau kita kan masih ini ya masih tahu bisa membedakan ini hoax ini enggak. Cuman kalau udah di atas kita mungkin bapak ibu kita itu langsung panik sih beneran. Sampai di iya sih. Tulungagung tuh pernah ada berita nanti malam jam 11 malam jangan keluar malam karena dari Malaysia mau menerbangkan virus pakai helikopter. Itu kan nggak masuk akal ya sebenarnya. Cuman kan orang langsung takut, Mbak. Itu tuh. Jadi mereka bikin status. Terus kemarin juga masalah angin yang akan membawa dari Australia. penyakit. Itu iya ya ampun. Itu sih lumayan bikin panik sih. Kalau Tika ada nggak? Atau Mbak Ria atau Mas Rahmat orang yang nanyain, ini bener nggak sih kayak gitu? Karena aku masih ditanyain, ini bener apa enggak kayak gitu. Masih sih, kalau misalnya aku sendiri masih sih. Eh, Hmm, nenek kali ya yang lebih panik. Iya iya sih ya. benar-benar. Generasinya kan udah sangat jauh kan gitu. Tapi gue Masih merasa ditanyain itu ya. bahwa ini ya, orang-orang yang kemudian jadi di Makassar tuh banyak banget yang fatal. Misalnya media salah menginformasikan tuh sering. Jadi media-media yang sering menyebar hoax. Jadi kayak kemarin ada kan wakil bupati misalnya ODP. Terus ya udah dong, ada media yang bilang dia positif, jadi dia laporin media ini. Terus kemarin Makassar lockdown, padahal nggak ada sama sekali. Terus itu diberitain sama media besar gitu di sini. Terus ya udah, jadi yang menyebarkan hoax tuh rata-rata di sini tuh orang-orang yang berpendidikan, dan Oh. malah mungkin beda kasusnya adalah
Kalau yang usia tua sih biasanya gue biasa aja ya kayak, "Oh ya udah deh nggak apa-apa, terserah aja." Tapi yang gue sering malah ngeliat tuh biasanya kalau yang tua atau yang akses terhadap informasinya nggak ada tuh gue malah lebih nggak ada masalah karena gue selalu berusaha bahwa itu bukan salah dia bahwa kita nggak bisa nyamain akses informasi kita gitu jadi gue nggak pernah terlintas di pikir sedikit pun ya ampun apaan sih nih bapak ibu gini gue nggak pernah gitu pokoknya kalau yang orang tua gue paham karena akses informasi kita beda jadi cara menyikapi pun akan beda. Yang gue bete adalah orang-orang yang kemudian punya akses terhadap pendidikan, masih muda, bego lagi dalam mencerna informasi, dan itu banyak. Dan sebenarnya kita bisa lihat di Facebook, di Twitter, di Instagram, banyak kok seusia-usia kita. Jadi sebenarnya, kalau gue sih malah nggak, yang tua tuh malah gue hampir nggak pernah respon, tapi yang gue bete tuh orang muda yang kayak, ya ampun masih aja percaya. Dan ini kayak gitu sih. Soalnya, kalau terlalu banyak, kalau anak muda kan misal kelebihannya dia banyak akses informasi kan, nah tapi resikonya tuh dia bisa jadi bias gitu. Jadi kayak saking banyaknya tuh dia nggak bisa nyerna lagi bedain mana benar mana enggak. Benar. Gitu itu sih masalahnya kalau anak-anak muda. Makanya kalau gue yang tua, udah orang tua, nenek-nenek, itu gue nggak ada masalah sih. Tapi kalau yang muda tuh masih nggak bisa bedain hoax mana enggak tuh kesel sih. Makanya gue termasuk orang yang keras banget sih soal gitu-gituan. Yang kayak aduh bisa-bisanya dia percaya kan masuk akal gitu terus kayak yang pun dia sarjana nih masih aja percaya gitu gue yang bete tuh kalau misal dia punya akses pendidikan informasi dia ini aja dia barusan update story membuktikan bahwa dia punya kuota data untuk mencari dan memverifikasi tapi kayak makanya gue percaya sih hal paling penting dalam membaca tuh selain niat untuk membaca adalah verifikasi. Menurut gue, dan verifikasi itu adalah tahap yang hampir banyak terskip di orang-orang. Padahal menurut gue verifikasi adalah paling penting sih. Jadi misalnya gue habis baca nih, apa aja gitu. Biasanya gue verifikasi dulu gitu. Dan itu kayak penting banget deh. Atau kalau kata kerennya tuh kayak jiwa-jiwa kritis terhadap informasi. Juga gila banyak banget anak-anak muda, teman-teman gue sendiri sering banget meneruskan pesan-pesan yang jadi gini loh, gue ngelihat ada beberapa faktor sih yang misalnya pengamatan gue itu kenapa mereka kemudian mudah banget untuk meneruskan. Yang gue sempat gue concern itu soal perlindungan data pribadi pasien. Iya benar. Bukan satu kali, 2, 3, 4 kali. Yang pertama itu manifest pesawat dari Goa ke Gorontalo, dari Makassar ke Gorontalo. Gila, itu lengkap banget. Nama, umur, tempat tinggal. Gila nggak? Itu jadi ada puluhan orang itu di list benar-benar di list. Jadi kan dibilang gila, mudah banget. Gue sempat tegur kan, gue sempat ini. Tau nggak jawabannya apa? Ini udah kesebar mat. Jadi ngapain? Misalnya pun bukan gue yang ngirim, ini udah kesebar banyak, jadi nggak apa-apa gue kirim aja gitu. Jadi kesadaran kemudian untuk stop di kamu itu belum ada. Ini nama orang loh, kayak tidak semudah itu kamu itu misalnya gini, kesadaran kayak gitu itu yang belum tumbuh gitu loh. Yang kedua KTP yang positif itu, KTP-nya itu beredar coy via WhatsApp. Oke, kalau misalnya ada hoax, tau nggak jawabannya apa? Saya hanya meneruskan. Jadi kayak tidak ada tanggung jawab. Gue cuma forward doang. Gue nggak tahu kalau ini bohong apa enggak. Ya lu aja yang jadi kayak mereka menyerahkan fungsi verifikasi itu bukan kepada yang meneruskan, tapi kepada yang ngebaca gitu loh. Itu yang kemudian. Dan lucunya itu teman-teman gila, masih anak-anak 20-an men. Kan? Masih teman-teman gue gila bilang. Terus ada lagi obat yang kemarin itu obat Palestina menemukan obat anti corona. Nggak ada yang meninggal di Palestina. Gue buka tuh global death-nya corona. Gue kopas, gue bodo amat lo. Marah, tersinggung bodo amat. Lu kayak gini doang, saya apaan sih nggak ada yang meninggal di Palestina? Ini kayak satu dunia udahan. Like nggak ada sekarang yang nol kematian itu nggak ada. Setahu gue nggak ada, nggak tahu. Ada kok. Islandia kalau nggak salah, lupa gue. Filipina ada masih ada, cuma lu bisa cek masa Palestina nggak ada yang meninggal. Gue langsung meragukan masa nggak ada Palestina yang meninggal. Gue langsung cek ada lah, gue kopas bodo amat, gue screenshot, gue kasih lihat nggak ada yang meninggal. Nggak sih,
nggak tahu, mungkin mereka masih anak muda, menurut gue emang harus dikasarin dari sekarang sih. Karena kalau udah tua itu pasti anak-anak muda, benar kata Ria, akan sedikit takut atau segan apa gimana, dan itu akan susah kemudian ngobatinnya. Dengan adanya ini tuh, kalian bagaimana untuk menjaga kesehatan tubuh untuk tetap sehat, bugar? Jadi gue dulu. Iya boleh. Tunggu bayi. Malah kan Ais. Urus. Nggak apa-apa, ada bapaknya. Oh iya, ada bapak. Oh ya udah. Kalau gue sih biasanya pagi itu biasanya gue kadang-kadang pagi itu ada keluar kemana gitu, nganterin siapa. Nah, gue nggak, biasanya naik motor itu nggak pakai jaket, biar tangan gue kejemur sekalian. Gitu. Oh. Nah, jadi gue ngerasa ini kayak gimana ya? sekali jalan, sambil naik motor. Ya, jadi bisa sekalian berjemur gitu, bro. Oke. Nah, juga halo Kak. Halo. Kebugaran. Ya, kebugaran sih. Iya apa? Ya, gue angkat beban di rumah. Dia seorang introvert, gak malu ke gym atau gimana gitu. Ini sebenarnya hal yang wajar sih, nggak lucu. Iya, gue olahraga sih, udah gitu doang. Di kamar. Gue nggak enak keluar. Nggak lucu sih sebenarnya, dan biasa aja sebenarnya, wajar gitu buat orang lakukan. Cuman berhubung karena Bang Rahmat yang melakukan, aku jadi kayak ketawa gitu. Iya, aku juga kepikiran kalau naik motor tanpa jaket kehitung jemuran. Gue selalu nyetok. Tolak angin. Sama makan teratur sih ya, itu aja. Just ya. Emang orang kalau udah umur tuh suka gitu, pakai tolak angin. Enggak, gue dari lama, gue dari di Malang udah nyetok. Tahu nggak kenapa? Enggak. Karena gue sering begadang di perpustakaan di jam 2, jam 3, wifi gratis. Alah. Tapi tolak angin kan katanya sugesti ya? Orang pintar, men. Apa Anda? Tapi kalau buat aku yang yang punya mah, biasanya malah bikin sakit perut. Oh ya? Iya biasanya. Nggak sering, maksudnya beberapa kali aja. Ini gue doang yang tolak angin di sini. Iya deh kayaknya. Kalau rutinitas iya. Kalau untuk rutinitas enggak. Maksudnya heran. Aku juga pernah minum, cuman nggak yang sampai nyetok gitu. Iya, benar-benar. Kita beli yang gedenya gini loh. Oh my god. Ini yang paling gede. 12. Si berapa ini? 12 ya, benar. Nggak ada yang Kalau gede. Kalau yang berbeda dari sebelumnya cuman masak sekarang, karena kalau dulu biasanya kan nge-grab sama anak-anak, karena sekarang nggak ada anak-anak jadi lebih rajin memasak. Kalau dulu lebih sering nge-grab food. Sama ini apa namanya? Yang hikmah ya Tik ya, hikmah yang dari corona ini salah satunya dari banyak yang menyedihkan yang sekarang jadi tidur siang. Jadi itu karena gabut ya, karena jadi tidur siang. Cukup tidur sampai ternyata tidur tuh enak juga, terlalu banyak tidur kayaknya. Iya, kepala pusing. Kalaupun nggak tidur ya tiduran, rebahan. Itu. Selain itu sama ya, kecuali masak sendiri. Udah, sekian Tika. Kalau Mbak Ria? Sumpah ya, aku nih nggak ada perubahan rutinitas. Sama deh kita Mbak. Aku juga itu jadi kenyataan buat orang, jadi kenyataannya tersendiri gitu loh, bahwa orang baru tahu nggak semua kemudian ada perubahan rutinitas. Iya, benar. Kalau Bang Rahmat apa namanya? Tapi benar sih kata Tika. Pertanyaannya, meskipun misal ada orang-orang kayak saya nih, aku nih ganti-ganti ya, tadi pakai gue, pakai saya. Tapi benar kata Tika sih, meskipun ada orang-orang kayak gue nih misalnya, kayak saya aja deh.
Tapi benar sih pertanyaan Tika, meskipun ada orang-orang kayak saya yang tidak mengalami banyak perubahan rutinitas. Jadi di tengah pandemi ini tuh lahir banyak kebiasaan baru, terutama tadi menuju hidup sehat. Gimana pun pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Tadi biasanya kalau ini olahraga, enggak sih, aku tuh mau nyebut hal-hal yang keren-keren gitu yang dilakuin orang-orang, tapi kayak nggak pernah ngelakuin apapun. Sama aku Jadi juga. tadi tuh niatnya bercanda gitu. Iya, jadi kalau pagi tuh lari pagi, terus habis itu masak sarapan gini-gini. Terus aku mau bilang tapi dalam mimpi, tapi nggak lucu. Tapi kayak sedih. Jadi sumpah malah kayaknya ya mungkin mewakili golongan-golongan yang malah merasa makin tidak sehat selama pandemi. Nah sih, Iya, yang aku kayak jam tidurnya jadi apa ya? Harusnya kan di tengah Berantakan. pandemi kita jadi lebih sehat. Tapi tuh kalau kayak di saya tuh kenyataannya berbalik, malah kayak makin gak sehat. Misalnya karena sekarang lagi di rumah orang tua gitu misalnya, jadi kayak bangun tuh siang, jadi kayak karena udah ada makanan jadi malah nggak masak. Jadi kayak nggak ada aktivitas selain rebahan. Bener-bener rebahan, bukan kayak ngetren sekarang kata rebahan, ya karena emang kayak beneran rebahan aja gitu. Kayak malah makin sakit-sakitan deh, kayak merasa kayak berat badan kok naik, makan sama. kok nggak terkontrol, tidur kok nggak teratur, minum kok kayaknya kurang, olahraga kok rasanya nggak pernah, tapi nggak mau kena corona, gitu. Jadi tuh kayak, ini tuh kayak, yang kalau ada kayak meme-meme bilang tuh kayak, ya ampun ini pandemi saatnya bertobat, tapi juga bacaan Al-Quran nggak bertambah, sholat tahajud juga enggak, duha juga telat bangun terus, sama kayak ya kayak gitu juga di kesehatan, kayak ada pandemi saatnya bangun pagi kayak Bang Rahmat Barbelan, tapi kok kayaknya utopis kayak gitu. Gitu, entah ini bukan cuma kan, kalau kesehatan kan dua kan, kayak kesehatan fisik sama mental. Jadi kayak dulu tuh pikirnya tuh ya udah deh kalau misal nggak bisa kesehatan fisik, minimal kesehatan mental kan, kayak ya ampun lebih mendekatkan diri. Tapi kok enggak juga. Ya ampun, astagfirullah, ini sedih Sedih. ya. Gitu. Ngurus Sama AK itu nggak bisa dibilang olahraga ya? Iya sih sebenarnya membakar kalori. Jadi dulu apa sih? pernah baca katanya Ngurus AK. kalau dulu tuh pernah, nah, tapi ini tuh juga jadi bahaya sih. Jadi dulu gara-gara Bang Rahmat bilang tadi, dulu kan ada yang Apa? nanya, ya ampun kalau ibu-ibu habis lahiran kan berat badannya bertambah kan, ya karena efek kehamilan. Jadi kayak aduh olahraga deh, terus banyak yang bilang aduh nggak usah, soalnya kalau misalnya menyusui aja itu udah termasuk olahraga. Jadi kayak kalau menyusui itu ngebakar berapa kalori, gendong ngebakar berapa kalori, apa dan segala macam. Tapi tuh mungkin karena tidak diatur kali ya. Maksudnya yang penting tuh, maksudnya segala hal tuh kan pentingnya kan diatur ya. Misalnya makan, yang penting tuh kan porsi, waktu gitu-gitu. Sama juga sih ngurus anak, harusnya sih ngebakar kalori ya, tapi karena tidak didukung sama yang lain, kayak misal habis ngegendong anak, tapi habis itu misalnya makannya banyak, jadi ya sama juga gitu sih. Tapi kalau kayak dibilang olahraga ya enggak juga, karena dia udah gede. Gitu. Berarti emang Maksudnya harus sering lo angkat kalau gede. Karena tambah berat enggak, kan. makin capek gitu. Maksudnya tingkat ketergantungannya terhadap menyusui, digendong, apa-apa tuh udah berkurang gitu. Tapi juga dari dulu ngerasa itu tuh meskipun dibilang olahraga tuh juga nggak efektif sih sebenarnya untuk bener-bener disebut olahraga. Harusnya sih bisa meskipun cuma lari-lari kecil apa segala macem ya. Naik tangga misalnya. Tapi tuh tetap aja kayak mager gitu, kayak Aku kayak juga tidak mager. melakukan olahraga. Apa kayak Males banget. iya kayak lengket gitu di Lu kasur turun kayak. tangga 20 kali udah olahraga banget gitu. Ada tangga kan di rumah lo. Oh iya bener. Tapi tuh kayak adanya pandemi tuh ini sebelum pandemi aku kayak lebih sering olahraga daripada setelah pandemi. Iya ya, yang kayak anak lari gitu ya, anak lari, anak sepeda tuh gimana ya? Mungkin lari. karena aku melakukannya di luar ya. Benar, bisa Oh, jadi, bisa ada jadi. loh lari virtual.
Yang lari dalam rumah itu loh. Lari Nggak virtual. mau, Lo nggak tahu? tetap aja kan kayak Oh iya. suasananya Oke. di rumah. Iya Bang, katanya orang-orang tuh di pandemi ini tuh yang nggak bisa tergantikan tuh adalah soal rasa. Mungkin kita tuh bisa kuliah online, mungkin bisa makan-makan pesan online, kelas-kelas online, hal-hal yang semuanya serba online. Tapi tuh ada yang nggak tergantikan, itu rasanya. Kayak nanggung gitu. Jadi kayak karena rasa nanggung itu orang-orang jadi kayak malas ngelakuin. Tapi Benar-benar. Sepertinya Bang benar. Rahmat ide bagus sih. Kayaknya aku besok akan coba untuk 20 kali naik turun tangga. Ya. Kan lah getar. Aku juga Tapi sih. ada loh yang bikin itu titik lomba lari virtual. Jadi dia bakal dapat jadi kayak di record. Gue nggak tahu cara gimana teknisnya. Cuma benar-benar ada itu lari virtual. Jadi lari di tempat, tapi dihitung, ada hitungannya. Gue nggak tahu, coba lu cari deh. Gue cuma lewat gitu doang. Cuma gue oke, ini cara orang untuk kemudian mengadakan lomba lari, tapi di tengah pandemi. Keren nih orang-orang tuh. Bisa Jadi kepikiran lari gitu itu ya. di rumah. Iya. Jadi nggak keluar. Nanti setelah ini aku cari ya. Iya, lari virtual, coba deh. Challenge apa gitu. Ada Iya. tips nggak sih guys biar rajin olahraga tuh? Kayak Bang Rahmat gitu, kayak mau angkat-angkat barbel itu gimana sih biar ada keinginan? Kalau Soalnya hasrat gue tuh malah lebih ke GoFood, GrabFood gitu-gitu. Untung aku nggak yang segitunya ya. Maksudnya nggak yang ke GoFood, GrabFood ya. Ya, Malah tadi kemasak. Mungkin karena gue lagi ada di kota sih. Ya kan? Iya sih, bisa Iya, jadi, belum. bisa jadi. Iya, jadi Kebetulan di gara-gara kota. pas pandemi ini tuh lagi di kota, kan sebenarnya tinggalnya di desa. Jadi kayak ya ampun aku di kota dan promo tuh banyak, kayak norak banget gitu, kayak aku harus menggunakan GoPayku yang sudah nggak pernah terpakai ini gitu. Oke, aku tim Gojek Sasari. gue pengen sih, cuma nggak ada duitnya ya. Iya kok, gue juga. Gue pengen panik buying tapi nggak ada uangnya. Aku malah kadang kalau misalnya ngebuka GoFood, Gojek, GoFood, GrabFood gitu malah kayak bingung gitu akhirnya mau makan apa ya gitu. Sama-sama. Iya kan? Kayak aku tuh mending memilih. Udah lihat-lihat. Aku beli cemilan sih. Mending tuh kayak gue mending keluar aja. gila, makan di rumah dulu segalanya, Mbak. Iya, Iya aku sih. tuh mending masak aja daripada aku Grab. Gue juga masak sih karena lagi di rumah orang tua. Sama. Cuma tuh karena lagi di kota aja jadi kayak pengen ngerasain, ya ampun boba tuh apa ya, yang keju tuh pasti dia habis beli apa boba ya. Iya gitu, kayak banana yang ngetren itu apa ya ampun ini yang namanya ayam geprek level gitu. Jadi cuma kayak hasrat pengen nyobain yang selama ini nggak pernah didapat aja, jadi kayak cuma sekali seminggu gitu misalnya. Atau kalaupun agak lebih cuma kayak cemilan, cuma kayak hasrat pengen nyobain, tapi kalau makan utama sih tetap di rumah. Benar-benar tinggal di goa dalam arti sesungguhnya. Di sini itu ya 2 bulan apa sebulan sebelum pandemi itu geprek Densu sama McD baru dibuka. Jadi kayak mereka kayak baru buka baru sebulanan, tiba-tiba ada COVID. Langsung itu jadi di dekat di Gorontalonya. Di kotanya. Di kotanya itu baru ada. Terus di sini tuh kalau nggak tahu sih, kayaknya ya kalau di Jakarta McD masih 24 jam nggak sih? Nggak tahu. Kalau di kita take away doang sih. Mungkin Iya, drive-thru. Iya benar. Tapi kalau di sini drive-thru pun itu cuma sampai jam 8 malam. Sampai sore. Sampai malam ya? Iya, lihat-lihat tuh di Grab. Jadi sempet kan kayak udah nggak ada makanan, terus abis itu jam 8 malam tuh keluar ke depan aja kan, itu tuh kayak semua udah pada tutup, orang jualan juga pada nggak ada. Cari di GrabFood, GoFood pun orang pada yang bilang udah tutup Mbak gitu. Nah kelemahannya itu mereka tutup lebih awal, tapi di GrabFood, GoFood nggak dibilang tutup. Jadi kita tetap bisa. Oh iya, oke. Jadi kita harus cancel gitu ke orangnya, kan nggak enak kan gitu. Tika, tips stay healthy dari Ibu belum? Oh iya. Gila, Tika paling sehat nih. Untuk tetap sehat, makan di rumah.
Udah itu aja, karena itu yang aku lakukan Selama pandemi. selama pandemi. Nggak ada aktivitas yang aneh yang aku lakukan sih selain memasak masakan yang Aktivitas aneh. aneh. Iya, tapi emang Wadidaw. bener nggak ada aktivitas lain selain memasak masakan yang aneh. Kadang kan kalau masak ya udah masakan rumahan aja kan, kayak apa tumis apa gitu. Ini tuh kayak aneh gitu, masak, bikin kue, bikin ini gitu. Saking nggak Iya, ada aktivitas level lainnya. selanjutnya. Iya, makanya ini kayaknya beres pandemi buka catering. Wih. Hikmahnya ya. Oke, ada satu lagi. Apa tuh Pak Haji? Lo kalau geblek. Lo kalau lihat cowok-cowok udah pada gondrong, itu pasti takut keluar buat gunting rambut. Ah, benar. Bener-bener. Soalnya gue kemarin waktu video call sama teman-teman, udah pada gondrong semua. Gue bilang lu pada takut ya. Iya. Sama gue juga kemarin gila. Di tempat barber gue itu, sehari itu dia cuma dapat 4 orang. Gue udah jam 8, gue orang keempat. Hari itu hari Minggu kalau nggak salah ini. Kalau hari biasa dia paling ya lebih dari 4 lah. Gila, cuma 4 orang men. Tapi pasti kita bisa melaluinya, guys. Guys. Sebenarnya kalau misalnya kita simpulkan dari obrolan kita hari ini sih, kesimpulannya cuma satu sih yang harus kita lakukan dan memang benar-benar harus kita lakukan adalah bersabar. Iya, sih. benar. Dan banyak-banyak bersyukur karena kayaknya kita berempat nih hidup masih banyak privilege-nya lah ya dibanding yang Iya, lain. Benar-benar. Dari cerita-cerita kita tuh kayak kurang gitu penderitaan, air mata. Gitu. Jadi Tahu nggak sampai ada Gojek yang nge-tweet kayak gini, pengen deh dia driver terus punya akun Twitter, terus dia bilang gini, pengen deh kerja dari rumah sambil buka Zoom di sela-sela kerjaan, bisa nonton Netflix sambil kalau udah haus bikin dalgona coffee. Sayanya nggak bisa. Gila, gue bilang fuck. Oke, sip. Sedih ya. Gila. sama Dan ini sih makanya. yang paling sering yang aku tonton, maksudnya aku lihat adalah pelaku wisata sih, kayak Mbak Zahra dan kawan-kawannya. Mereka selalu mengeluhkan kenapa sih selalu Gojek yang maksudnya kenapa selalu ojek yang menjadi sorotan. Iya. banyak profesi lain. Iya, Sedangkan banyak banyak banget profesi lain gitu. Tapi Walaupun kalau kayak gitu-gitu tuh nggak ada ujungnya nggak sih? Maksudnya Iya, benar-benar mungkin saya bukan tim yang kayak gitu ya, misalnya aduh kenapa sih misal anak-anak pertanian nih, kenapa sih cuma gojek aja, makasih loh ke petani yang nyediain, kenapa sih Yang kita cuma ke bekerja. dokter aja, apa nih yang kita makan lo dari petani namanya, kayak gitu-gitu tuh nggak ada ujungnya sih, soalnya ngerasa bahwa Iya, semua hal benar. itu memang penting iya dan benar. Maksudnya ini kalau bermanfaat. misalnya aku sih kayak yang lebih ke orang-orang yang mungkin dia sendiri untuk saving sehari-hari udah bulanannya juga udah susah. Ya kayak gitu sih, itu mereka kalau misalnya protes masih oke lah, tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang kayak gitu, ya gimana ya gitu. Nggak cuman kamu aja. Ngerti nggak sih Iya, maksud aku? benar. Ngerti. Iya, ngerti. Ya, gitu. Banyak banget kalau mau dicatat yang Sampai ada berdampak yang kayak gini. Apa di zaman corona kayak gini, keinginan untuk jadi PNS itu bergejolak kembali. Apa Iya benar. Keamanan tuh emang iya sih. paling kita aman langsung malah ya, tiba-tiba gila. Aman banget. mengiyakan kata orang tua. Soalnya semua orang tua nyuruh jadi PNS kan demi jaminan hidup kan. Terus kayak ini tuh benar-benar terwujud gitu ya, benar-benar. Karena Iya aku jadi kenyataan. Tapi karena kayak aku gara-gara corona ini kayaknya ini deh. Ngerasa kayaknya hikmah terbesarnya tuh jadi PNS. enggak. Jadi kayaknya ini sih mungkin kalau orang-orang yang tadi yang misal mengalami kesulitan ekonomi harus banyak-banyak sabar. Terus kayaknya mungkin yang bisa tetap hidup aman-aman aja dan punya privilege kayaknya banyak-banyak syukur deh. Iya sih, jadi kayak Benar-benar. mengeluh tuh sungkan aja gitu. Kayaknya semua orang tuh pasti akan mengalami sih. Tapi mengeluh nggak apa-apa sih, biasa-biasa aja. Pokoknya mungkin tuh kita kayak harus bersikap ini aja, kalau yang ngeluh juga nggak apa-apa, yang mau muji-muji salah satu profesi juga yang nggak apa-apa. Karena kayaknya semua hal di corona ini kayaknya gue ngerasa benar-benar aja deh. Jadi kayak nggak usah dibanding-bandingin. Kayak ampun dia gini, dia gitu, ya kayak nggak usah dibanding-bandingin.
yang kayak produktif banget sama yang kayak rebahan aja, ya udah nggak apa-apa. Siapa tahu itu yang Iya. bikin mentalnya seneng. Iya, sampai yang kayak ya mau ngapain lagi kalau nggak rebahan gitu. Iya benar. Kayaknya sekarang tuh nggak tepat banget deh untuk menghakimi orang-orang Iya, atau benar-benar. kayak Untuk saling menghakimi banding-bandingin. aktivitas orang. Iya kayak kenapa sih dokter aja yang dipuji, ada petani loh, ya ampun. Ya nggak usah, dokter puji, petani puji, semua aja puji. Yang kayak ojol dibantu, yang lain juga kalau butuh bantuan nih dibantu aja sama gitu. Nggak tahu Cuman deh kenapa ini ya kita sih, suka banget nge-compare hidup kita, profesi kita, hidup-hidup cuman kita. ibu kepada anak yang boleh menghakimi. Oh gitu ya? Kenapa emang? Iya. Jangan tiduran terus, anterin ke pasar, beliin garam. Gitu. Kenapa ya aku malah ibu-ibu nggak relate ya? Soalnya ada di dua Lu. di rumah lu. Belum. Iya. Benar. Coba kalau ibu sendiri di rumah, lu pasti ribet dong. Iya. Tapi gue nggak pernah nyuruh-nyuruh anak sih, biasanya nyuruh-nyuruh Ya kasar. iyalah, Gue ngapain nyuruh anak? apa? Kalau gue jadi aku gue keplak. Lu ngapain nyuruh-nyuruh gue? Iya. Belum gede. Kalau jadi aku marah sih. Atau punya bola Ah, cuci baju. Gue ingin melihat Aka mengeplak Ria Sering dari sih, Kandari. sering lah. Karena dia masih kecil kan. Nampol, Iya. narik. Tadi aja gue sholat jamaah, gue nggak bisa bangun dari sujud gara-gara dia naikin. Nah, lu berdua pasti pengen ya. iya, Aduh sedih ya. kayak dia enggak aja, dia juga pasti Emang Mas Rahmat nggak pengen apa gimana? pengen lah, dia paling bucin di sini. Oke, kesimpulannya kan tadi udah ya, dari kesimpulan semuanya sebenarnya kita harus tetap sabar yang pertama, terus habis itu kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif pastinya, jangan terlalu takut sih lebih tepatnya. Baca buku bisa banget jadi solusi, terus masak juga boleh banget. Pokoknya Banyak-banyak syukur. iya, banyak-banyak bersyukur, melakukan aktivitas kerohanian itu juga penting. Ya Yang penting Allah, jangan sampai Mantap. yang penting jangan sampai kita apa ya, kita sehat tapi mental kita tuh nggak sehat gitu. Yang paling penting adalah kita tidak boleh menghakimi sih. Itu poin penting. Iya benar. Kita harus saling support satu sama lain. Kayak ibarat hashtagnya tuh kamu nggak sendirian kok gitu. Kita sama-sama gitu. Dan saling memuji Of course. dan saling memuji tuh emang positif banget gitu. Karena semua orang pasti lagi stres gitu. Pasti Iya ada sih benar. ya tingkat masalah mereka pasti juga semakin tinggi. Jadi ada baiknya kalau kita semua juga harus saling mengerti, itu sih, mengerti kuncinya. Ntar ribut-ributnya ntar aja kalau udah pandemi. Gitu. Nah, benar. Ya enggak juga sih. Udah Ngapain ribut-ribut. ribut-ribut ya? Iya, Keributan adalah jamat tengahku iya, benar. sabar, masak, tawakal, berdoa, rajin ibadah. Yang ateis gimana dong? Apa? Kalau yang ateis? Dikurangi Kan aja tawakal. poinnya. Oh iya Tawakal. benar. Baca buku. Cukup habluminal nas aja ya berarti ya. Iya, baca buku. Terus itu virtual run kata Bang Rahmat. Iya Ya. benar. Olahraga harus tetap bugar. Terus naik turun tangga 20 kali sehari. Ria tangga juga kan di rumahnya. Iya ya, kenapa ya gue malas banget ya, ya ampun. Tapi semoga setelah melihat motivasi dari Bang Rahmat, Tika dan Sahro, semoga besok. Kita masukin jadwal harian aja guys, naik tangga. Iya, boleh Mbak Ria. Iya ya. Kita udah jarang nyatet ya, ya ampun. Iya maafin Susah Mbak juga banget ya. Oke, dari teman-teman Iya. semuanya, apakah ada kesimpulan yang mau ditambahkan? Nggak ada. Oh, tetap semangat semuanya, semangat. Jangan lupa menuntut hak-haknya sebagai warga negara. Ya, sudah Tika. Terima kasih semua kakak-kakak. Nggak enak ngomongnya. Terima kasih teman-teman. Semoga Langsung sehat dari selalu. Dadah. Dadah. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah.